selamat berbakti dan kita angkat pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan pada saat ini Bapa. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang telah Kau perbuat pada kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, suci kuduskan seluruh tubuh kami Tuhan, agar kami layak Tuhan menikmati firman-Mu Bapa. Apapun bentuk firman-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan poin yang ke garis besar perjalanan hidup Yakub. Poin yang ke-13. Yang ke-13 yaitu Yakub diberkati Allah di Betel. Atau Yakub ke Betel untuk kedua kalinya. Jadi Yakub diberkati Allah di Betel. Terdapat di dalam Kejadian 35. Kejadian 35. Saya baca mulai ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribkah mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub,
Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuang minyak di atasnya. Yakub menamai tempat itu. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Baik, puji Tuhan, kita melihat di perikop ini ya, Yakub diberkati Allah di Betel. Nah, kita melihat di ayat 1 Tuhan berfirman kepada Yakub, bersiaplah, dulunya kan di Sikem. Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Haleluya. Perintahnya cuma disuruh pergi ke Betel bikin mezbah. Tetapi kita melihat di ayat 2, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Selanjutnya marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Dan ayat 4 kita melihat respon dari orang-orang yang ada di rumah Yakub, rombongan Yakub. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Yakub cuma mendapat perintah untuk pergi ke Betel, di mana dia pertama kali ditemui oleh Allah. Bukan Yakub yang menemui Allah, tetapi Allah yang menyatakan dirinya ketika Yakub lari dari Esau kakaknya. Saudara, Yakub tidur, kita sudah tahu, beralaskan batu di kepalanya, dan dia bermimpi. Allah menyatakan diri kepadanya. Nah saudara, cuma instruksinya pergi ke Betel bikin mezbah. Mezbah itu tentunya untuk mempersembahkan korban, dan juga di situ tentunya tempat berdoa. Jadi saudara, Tuhan cuma mau Yakub bikin mezbah di situ, di Betel. Betel artinya rumah Allah. Tetapi saudara, kita melihat ayat 2, apa yang Yakub instruksikan. Ini belum sampai Betel, baru mau berangkat. Saudara, yang Yakub instruksikan adalah jauhkan dewa-dewa asing atau berhala, atau saya mau katakan kebenciannya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan benci, buang. Saudara, kita baca dulu di dalam, ini jangan ditutup, Pengkhotbah pasal 4 ayat 17.
Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Yakub pergi ke Betel untuk beribadah kepada Allahnya yang sudah menyertai dan menjawab doanya, menolong dia di masa-masa sukar. Di perjalanan pelariannya, Yakub akan ke Betel kedua kalinya untuk membangun mezbah, beribadah kepada Allah. Nah saudara, jaga langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Di Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan Yesus pun mengajar kalau mau mempersembahkan korban, saudara, ingat ada sesuatu yang mengganjal di hati saudara kita. Saudara dikatakan tinggal dulu, bereskan dulu. Tadi pengkhotbah kan katakan jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Jadi saudara, hubungan kita dengan Tuhan juga tidak lepas dengan hubungan kita dengan sesama. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tidak akan diterima kalau ada sesuatu yang tidak beres antara kita dengan sesama kita. Makanya Tuhan Yesus katakan tinggalkan dulu, bereskan dulu, baru kembali mempersembahkan korban. Sebab kalau tidak, ya pengkhotbah tadi katakan mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang bodoh, itu dikatakan mereka tidak tahu kalau mereka berbuat jahat. Firman Tuhan juga katakan bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau saudara kita yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi. Jadi saudara, sangat penting kita memperhatikan langkah kita ketika kita menuju rumah Allah. Membereskan diri. Nah, keluarga Yakub, rombongan Yakub memberi instruksi. Saudara, jauhkan dewa-dewa asing. Keluaran pasal 20. Ayat 1 sampai ayat 6. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku, perintah-perintahku. Jadi saudara, memang pada zaman Yakub belum ada hukum Taurat ini, tetapi Yakub mengerti tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang kita utamakan lebih dari Tuhan, itu berhala. Saudara, kita mengasihi sesuatu, mengasihi seseorang lebih dari Tuhan, mengasihi kesibukan hobi kita lebih dari Tuhan, itu sudah jadi berhala. Nah, saudara, di sini poin 1, Yakub katakan jauhkan dewa-dewa asing. Terus yang kedua, tahirkanlah dirimu. Tahirkan itu sucikan. Jadi menguduskan diri. Menguduskan diri. Saudara, membuang hal-hal yang Tuhan tidak senang, menguduskan diri, membereskan diri kita. Saudara, keluarga Yakub, rombongan Yakub mentahirkan dirinya. Jadi apa-apa yang tidak beres dibereskan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara, Allah yang memanggil kita kudus, Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan, sama seperti Dia. Saudara, disuruh mentahirkan. Jadi keluarganya, rombongannya, budak-budaknya, pelayan-pelayannya, laki-laki dan perempuan, dikatakan tanpa terkecuali. Jauhkan dewa-dewa asing. Yang kedua, tahirkan dirimu. Jadi saudara, mereka semua tidak ada yang, oh Pak, saya kan orang ini, Pak Yakub. Oh, tidak bisa, semua sama. Dan yang terakhir dikatakan, tukarlah pakaianmu. Ini berbicara tentang bertobat, tukar pakaian, menanggalkan hidup yang lama. Saudara, Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Jadi saudara, hidup yang lama, pakaian yang lama harus ditanggalkan. Saudara, dan pakai pakaian baru. Tukar pakaian. Hidup yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kedagingan ditanggalkan. Hal-hal yang tidak berkenan. Saudara, perbuatan daging. Haleluya. Biarlah itu semua kita tanggalkan, kita lepaskan, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jauhkan dewa-dewa asing, tahirkan atau kuduskan diri kita, bereskan, terus tukar pakaian. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke kitab Kejadian. Selanjutnya ketika mereka sudah mendengar pesannya Yakub, Yakub juga menceritakan sedikit riwayat di ayat yang ke-3 itu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Yakub menceritakan pengalamannya, menyaksikan pengalamannya dengan Tuhan. Dan saudara, kita melihat respon mereka. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala, tanpa terkecuali segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di Sikem. Saudara, mereka merespon positif, tidak ada yang berbantah-bantah. Segala dewa asing diserahkan, termasuk anting-anting. Ini bukan anting-anting biasa ya, pernah saya sampaikan. Saudara, barang-barang yang ada muatan-muatannya diserahkan semua. Dan sama Yakub, oleh Yakub ditanam di bawah pohon besar dekat Sikem. Apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi, saudara, ayat 5. Sesudah itu berangkatlah mereka. Jadi tadi ya, sebelum berangkat dibereskan dulu. Ketika mereka berangkat, saudara, kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Perlindungan Tuhan dinyatakan. Penyertaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku, mereka tidak diganggu.
Haleluya, puji Tuhan. Kegentaran dari Tuhan menghinggapi kota-kota yang mereka lewati. Dari Sikem sampai ke Luz atau Betel ayat 6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Kenapa dijelaskan ia dan semua? Dengan kata lain tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang tergelincir. Ia dan semua rombongan. Tidak ada yang tertinggal. Ayat 7, didirikannya mezbah di situ. Dan dinamainyalah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Dan saudara, di situ juga Tuhan menyatakan dirinya lagi. Saudara, ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Jadi saudara, bukan cuma penyertaan tetapi juga di Betel ketika Yakub sampai, Yakub membuat mezbah, mempersembahkan korban. Saudara, di situ Allah menampakkan diri lagi dan memberkati Yakub. Ayat 10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Nah, Israel, waktu-waktu lalu saya sudah katakan, artinya Israel adalah pangeran Allah. Tetapi saudara, ternyata ada arti-arti lain. Bukan cuma pangeran Allah. Israel juga punya arti laskar Allah. Israel juga punya arti semoga Allah menampakkan diri sebagai Tuhan. Israel juga punya arti bergumul dengan Allah dan manusia dan menang. Jadi saudara, arti Israel pangeran Allah, laskar Allah, semoga Allah menampakkan diri sebagai Tuhan. Yang keempat, Israel adalah bergumul dengan Allah dan manusia dan menang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Disinilah Tuhan memberkati lagi. Ayat 11. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Jadi janji negeri itu diberikan. Sudah diberikan kepada Abraham, berikan kepada Ishak. Sekarang Yakub dan keturunannya. Ayat 14, ayat 13, Allah meninggalkan Yakub. Allah naik lagi ke surga. Saudara, ayat 14, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu. Jadi ada satu peringatan. Ya, Yakub mendirikan tugu di situ, mempersembahkan korban curahan dan menuang minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel, artinya rumah Allah. Nah, saudara, kita melihat ada bagian yang harus kita lakukan seperti Yakub. Selanjutnya ada bagian yang Allah akan kerjakan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberi kita kekuatan. Mari kita jauhkan dewa-dewa asing.
berhala-berhala, kebencian Tuhan. Selanjutnya, mari kita kuduskan diri kita, kita tahirkan diri kita. Yang selanjutnya, tukar pakaian, bertobat. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita tinggalkan. Hidup yang lama, puji Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kalau kita menjauhkan dewa-dewa asing, berhala-berhala, kita mentahirkan diri kita, dan kita menukar pakaian kita, maka kegentaran dari Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita. Selanjutnya, berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan tolong, kami mohon ampun segala kekurangan, kelemahan. Kami mohon suci, kuduskan, bersihkan kami Tuhan, layakkan kami. Tuhan, kami mau menjauhkan dewa-dewa asing. Apa yang menjadi kebencian-Mu Tuhan, kami juga mau mentahirkan diri kami Tuhan. Haleluya, serta menukar pakaian kami. Kami mau bertobat. Haleluya, meninggalkan hal-hal yang jahat di mata-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup baru. Terima kasih Bapa, biarlah meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang terikat, terbelenggu, biarlah Engkau membebaskan, melepaskan, memerdekakan kami Tuhan. Memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sore malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah ini, biarlah berkat-Mu tercurah atas kami semua. Dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.